Perayaan Jumat Agung dilaksanakan pada hari ini. Ibadah Jumat Agung dilakukan untuk memperingati penyaliban Yesus Kristus. Dan untuk mengetahui rangkaian acara perayaan Pekan Suci Paskah 2021 di berbagai daerah, kami sudah tersambung dengan produser lapangan CNN Indonesia Siva Maulida di Katedral Jakarta. Dan juga Kiki Haryadi di Katedral Bandung. Kita ke Siva terlebih dahulu. Selamat pagi Siva. Apa pesan dari peringatan Jumat Agung sebagai rangkaian acara perayaan Pekan Suci Paskah untuk masyarakat pasca beberapa peristiwa teror di berbagai wilayah? Ya, selamat pagi Maggie. Hari ini betul sekali merupakan ibadah Jumat Agung yang akan dilakukan oleh umat Katolik di Gereja Katedral Jakarta. Dari pihak pengelola Gereja Katedral Jakarta sendiri untuk tahun 2021 ini dalam rangkaian Paskahnya ini mengangkat tema Paskah semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat, begitu Maggie. Dan untuk hari ini di Jumat Agung nanti untuk ibadah akan dimulai atau diadakan dalam 2 sesi secara tatap muka, yaitu ada di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari pihak pengelola Gereja Katedral Jakarta sendiri sudah mengantisipasi melalui protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah Jumat Agung nanti, di mana kapasitas atau jumlah dari umat yang diperbolehkan untuk masuk ke ibadah Jumat Agung nanti hanya sekitar 20% dari kapasitas normal, yaitu sekitar kurang lebih 309 orang umat saja, begitu Maggie. Dan untuk mengantisipasi kerumunan juga tadi dari pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi bahwa nanti umat yang akan datang untuk beribadah akan parkir di parkir bawah tanah Masjid Istiqlal, begitu kemudian nanti akan keluar melalui basement dan umat diarahkan untuk masuk ke pintu 4 Gereja Katedral di Jakarta. Dan bagi umat yang akan melakukan ibadah Jumat Agung secara langsung di Gereja Katedral Jakarta juga sudah harus memiliki QR Code yang sebelumnya di-booking atau didaftarkan melalui website Bela Rasa, dan sebelumnya juga diantisipasi bahwa yang harus atau yang boleh datang secara langsung ini adalah umat yang berusia 18 hingga 59 tahun saja, Maggie. Dan untuk mempersingkat waktu agar ibadah Jumat Agung ini tidak begitu memakan waktu yang panjang, nantinya juga pihak dari Katedral Jakarta akan mempersingkat bacaan-bacaan atau doa-doa yang biasanya ada di rangkaian Jumat Agung, sehingga tapi tentunya juga tidak mengurangi kehusyuan dari umat itu sendiri dalam beribadah, Maggie. Dan berbicara juga tentang pengamanan begitu di sekitar wilayah Katedral DKI Jakarta ini, baru saja selesai apel pengamanan pagi yang diikuti oleh aparat gabungan dari Polsek Sawah Besar dan juga ada dari TNI dan juga Satpol PP yang ikut akan mengamankan jalannya rangkaian ibadah Jumat Agung hingga malam nanti. Dari Kapolsek Sawah Besar sendiri tadi AKP Maulana Mukarrom menyampaikan bahwa setiap harinya sampai hari Minggu esok di hari Paskah akan ada 150 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengawal pengamanan rangkaian Paskah di Gereja Katedral Jakarta. Selain itu, selain dari aparat gabungan Polsek, TNI dan sekitarnya, tadi malam dari pihak Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto juga turun langsung begitu ke Katedral Jakarta untuk memantau persiapan pengamanan di Gereja Katedral Jakarta dan memastikan bahwa proses pengamanan akan terus ditingkatkan, dipertebal dan juga meyakinkan masyarakat atau umat yang akan beribadah ini akan nyaman, begitu Maggie. Dan secara nasional tentunya tidak hanya di Jakarta yang akan diamankan. Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan ada sekitar 5.500 orang personel di seluruh objek vital yang ada begitu untuk mengamankan pengamanan di hari Paskah mulai hari ini Jumat Agung dan besok Sabtu di malam Paskah dan juga di hari Minggu pada hari Paskah itu sendiri, Maggie.
Ya, Siva, semoga prosesi pengamanan dan juga pesan bisa diambil dari peristiwa yang berkorelasi dengan situasi beberapa hari terakhir. Dan selanjutnya, mari kita beralih ke Katedral Bandung. Sudah ada rekan kami, Kiki Haryadi. Kiki, bagaimana tingkat keamanan dan juga protokol kesehatan saat ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Bandung? Selamat pagi, Megi. Tentu saja pasca adanya kejadian bom yang terjadi di Makassar, pengamanan secara ketat langsung dimaksimalkan di sejumlah titik di gereja-gereja di Provinsi Jawa Barat, termasuk di tempat saya berdiri saat ini di di Katedral Santo Petrus Bandung. Sejak pagi tadi memang pengamanan dari pihak kepolisian, yakni Polrestabes Bandung, bersama dengan TNI sudah terlihat begitu di sejumlah titik di katedral untuk melakukan pengamanan dan juga screening terhadap orang-orang yang kemudian akan masuk ke dalam katedral untuk melakukan ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Seperti saya gambarkan kepada Anda, kurang lebih ada 3 gerbang masuk sebetulnya yang ada di Katedral Bandung ini, namun hanya 1 gerbang saja yang kemudian dibuka untuk kemudian masyarakat atau umat yang kemudian akan datang untuk melangsungkan ibadah. Mereka yang datang tidak hanya dilakukan screening untuk kemudian apakah mereka membawa barang yang kemudian mencurigakan atau tidak, tapi juga para umat juga akan diperiksa identitas, Megi, untuk kemudian apakah mereka benar-benar umat yang terdaftar untuk melakukan ibadat Jumat Agung pada pagi hari ini atau tidak. Dan memang meskipun pengamanan dilakukan secara ketat, tetapi juga tetap menerapkan dengan protokol kesehatan mengingat pandemi COVID-19 di wilayah Kota Bandung masih cukup tinggi, sehingga dari panitia katedral sendiri tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kalau berbicara mengenai kuota, Megi, sebetulnya ini hampir sama dengan perayaan Natal pada 2020 lalu. Kuota yang kemudian dihadirkan di Katedral Bandung ini hanya sekitar 230, yakni 20% dari kapasitas katedral yang biasanya dihadiri umat ini sebanyak 1.200. Nah, pada pagi hari ini memang ibadat sudah dimulai sekira pukul 8 pagi dan di belakang saya ini merupakan katedral dan juga ruangan utama peribadatan berlangsung pada pagi hari ini sekira pukul 8 tadi, artinya sudah 45 menit proses ibadat jalan salib ini dilakukan oleh umat begitu. Tadi kami sempat melihat ke dalam sedikit, umat tengah melakukan ibadat untuk mengenang kisah sengsara Yesus dari 14 lukisan yang kemudian ada di dalam Katedral Bandung ini. Satu persatu dipimpin oleh Pastor Markus sendiri dikisahkan ataupun diceritakan bagaimana kisah sengsara Yesus pada saat itu harus memikul salib, dan memang ini tergambar cukup jelas begitu dari yang kemudian dilakukan oleh panitia dan juga oleh pastor yang kemudian ada di dalam. Informasi yang kemudian kami terima dari panitia, ibadat jalan salib suci ini kurang lebih akan berlangsung hingga 1 jam, artinya kalau tadi dimulai sekira pukul 8, kurang lebih akan berakhir pada pukul 9. Dan nantinya setelah proses ini selesai, kemudian juga nanti dari pihak pengamanan juga akan melakukan sterilisasi kembali, melihat, mengecek secara berkala di titik-titik yang kemudian vital di kawasan Katedral Bandung ini untuk kemudian apakah sudah aman atau tidak untuk kemudian dilakukan peribadatan selanjutnya. Karena kalau melihat dari agenda ataupun jadwal yang kemudian dikeluarkan oleh panitia dari Katedral Bandung ini, pada hari ini ada 3 rangkaian ibadat yang kemudian dilakukan. Pada pagi hari tadi tentu saja pukul 8 dilakukan ibadat jalan salib suci, kemudian pada pukul 15 sore dan pukul 18 petang nanti juga ibadat kembali akan dilakukan, tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga tidak hanya itu, pengamanan tidak hanya dilakukan pada hari ini saja, tapi dari beberapa waktu lalu pasca kejadian adanya bom di Katedral Makassar, pihak Polrestabes Bandung bekerjasama dengan pihak kepolisian Polsek setempat juga terus mensterilkan, mengatur dan juga mengatur strategi untuk keamanan di Katedral Bandung ini. Karena rangkaian acara ibadah ini tidak hanya berlangsung pada hari ini saja, tapi besok pada malam Paskah, termasuk juga pada minggu mendatang pada perayaan Paskah itu sendiri, Megi. Terima kasih Kiki Haryadi dari Bandung, dan sebelumnya ada Siva Maulida dari Jakarta. Semoga pelaksanaan Pekan Suci Paskah berjalan dengan aman dan berhikmah. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.